Nah, di bagian kanan ini juga ada beberapa den nih, terutama di bagian sini. Chipsetnya juga masih menggunakan Snapdragon 820 yang mungkin kalau dibandingin sama Snapdragon 835 atau 845 emang kurang tenar. Ya, tapi no wonder sih. Karena gue belinya pun juga harganya tuh di bawah 1 juta guys. Nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya lagi ya. Agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Halo guys, balik lagi bareng sama gue Abdan Al-Khair. Iya, sebelum kita mulai unboxing di Investigafone episode kali ini, gue pengen klarifikasi dulu nih. Bukan klarifikasi sih, pengen menyampaikan concern gue. Tapi sebelumnya terima kasih banyak buat Pricebook Mania yang sudah memberikan komentar-komentar di video Investigafone sebelumnya, yaitu di Welcome A90. Dan kita tuh ada beberapa hal yang pengen gue share sih sebenarnya terkait sama komentar-komentar yang bilang katanya Pricebook nutup-nutupin Welcome A90 lah. Ada yang bilang katanya kok malah direkomendasiin. Ada yang bilang marah kayak reviewnya kurang lengkap. Gini nih guys, jadi ada 3 hal yang pengen gue kasih tauin buat lo. Pertama, kita sama sekali tidak menutup-nutupi Welcome A90. Bahkan di videonya pun kita juga udah menggunakan berbagai macam software yang mengkulik berbagai macam spesifikasi secara detail di handphonenya ya kan. Dan kita bandingin juga sama spesifikasi yang dimiliki sama Welcome A90 itu. Dan yang kedua, kita sama sekali tidak merekomendasikan guys. Ya kalau gue pribadi kalau misalnya ngeliat Welcome harganya sejutaan tapi ternyata pas dicobain seperti itu, ya gue kagak bakal beli. Tapi kan kita nggak tahu apakah di luar sana mungkin ada orang yang pengen beli handphone antik ya kan, yang punya kamera mereknya Lewa bukan Leica. Dan yang ketiga, ini mesti lo tahu juga nih, Investigafone ini bukan review guys. Kita benar-benar menginvestigasi berbagai macam smartphone yang mungkin mereknya ajaib, yang katanya spesifikasinya bagus dan harganya murah. Kira-kira beneran bagus apa kagak gitu. Jadi ya daripada lo yang mengeluarkan duit, biarkanlah Pricebook yang mengeluarkan duit. Biar lo pada tahu nih, barangnya bagus apa kagak pas kita pakai gitu. Tapi ya tetap, kita mengapresiasi dan ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi semua Pricebook Mania yang sudah memberikan komentar-komentar membangun pastinya. Apalagi yang minta bongkar HP-nya tuh Welcome A90. Boleh, ntar mungkin next video bakal kita bongkar abis gitu ya. Kira-kira apakah softwarenya doang yang ngaco atau hardwarenya juga? Nanti kita bakal bikin Pricebook Mania. Dan sekarang gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk unboxing smartphone mantan flagship yang satu ini. Oke, kita langsung unboxing saja. Kalau dari paketnya sepertinya ini tidak ada boxnya ya di dalamnya ya. Oke. Sangat safe sih dikirimnya, bener-bener banyak bubble wrap dan tidak ada box sama sekali guys di sini. Tuh, gue sebenarnya expect ya minimal dapat charger kayak atau apa gitu, tapi ternyata sama sekali tidak ada barangnya ya. Coba gue buka lagi deh, apakah beneran gak ada chargernya atau sebenarnya ngumpet? Mesti pelan-pelan bukanya, gak boleh langsung dalam, takutnya kepotong ntar chargernya. Nah, iya, ternyata tidak ada chargernya sama sekali guys. Luar biasa. Bener-bener tidak ada chargernya sama sekali. Coba kita buka lagi. Iya, sama sekali tidak ada charger di sini. Oke, jadi ini bener-bener batangan ya. Ya, tapi no wonder sih. Karena gue belinya pun juga harganya tuh di bawah 1 juta guys. Nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya lagi ya. Karena ini bekas, kita coba cek dulu nih dari bodinya kira-kira semulus apa coba. Dari depan sih terlihat cukup mulus ya. Walaupun ada beberapa bekas-bekas debu, bekas-bekas agak-agak berbayang warna putih tapi bisa dibersihkan untuk di bagian mukanya. Kemudian kita ke atas, ada den juga di atasnya di sini dan di bagian sini juga ada. Nah, di bagian kanan ini juga ada beberapa den nih, terutama di bagian sini. Ini kenapa kencang banget ya mencet tombolnya ya? Ini cukup mencurigakan sih stiker-stiker kayak gini. Apakah ada beberapa part yang mungkin udah diganti? Gue juga nggak tahu. Nanti kita bakal cek langsung ya pas lagi dihidupin. Di pojoknya juga ada den di sebelah sini. Di port micro USB-nya juga ada beberapa corak-corak yang bikin jadi terlihat makin vintage gitu ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Cukup ada nodanya, tapi ini kayaknya masih bisa dibersihin. Dan yang cukup menarik adalah ini smartphone-nya berarti keluaran dari NTT Docomo ya di tahun 2016 yang lalu. Bukan langsung dari Sony-nya nih, kalau gue perhatiin dari logo NTT Docomo yang ada di tengah. So far sih barat-baratnya nggak mengganggu sama sekali ya. Tapi kita nggak tahu deh, kira-kira performance-nya tetap bagus apa enggak nih. Coba kita hidupin. Oke, masih bergetar dan warnanya cukup berbeda nih di bagian bawah sepertinya. Agak-agak
pudar di bagian bawah. Oke, Xperia, gila. Nah, dokobo banget nih asli. Bahkan kayak tutorialnya aja menggunakan pakai bahasa Jepang nih. Tuh. Keren ya, gue berasa kayak beli handphone dari luar negeri kalau kayak gini rasanya. Cukup menarik ya, gue kalau misalnya mencet home-nya tuh kayak berasa ada suaranya gitu guys. Tuh. Ini ada berbagai macam aplikasi yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jepang guys. Nah yang cukup menarik juga adalah kalau misalnya tadi kita warna putihnya agak nggak rata di bagian bawah, tapi pas lagi home-nya udah nongol, kayaknya rata-rata aja ya di bagian sini. Nggak mengganggu sama sekali. Tapi berhubung ini baterainya tinggal 3%, kayaknya kita cas dulu ya guys sebelum kita cobain performanya kayak gimana. Oke, kalau gitu kita cas dulu. Sebelum kita masuk ke spesifikasi, gue mau ngasih tauin dulu nih kalau misalnya smartphone ini gue beli di Shopee dengan harga Rp952.000. Ini harganya emang murah banget sih. Dibandingin sama harga aslinya pas pertama kali rilis itu sekitar €699. Yang mana kalau dikonversikan dengan kurs euro zaman sekarang itu harganya sekitar 9 jutaan, bray. Jadi ini kayak sekitar 10% dari harga aslinya gitu ya. Dan emang produk barunya udah nggak ada nih guys. Jadi ya lo kalau misalnya cari dimanapun pasti bakal dapat yang second aja sih. Karena dirilis di tahun 2016, walaupun ini disebut sebagai handphone flagship, pasti nggak bakal berasa flagship juga sih kalau dibandingin sama smartphone keluaran di tahun 2019 ataupun 2020. Kita mulai dari RAM-nya dulu nih. Tapi bentar deh, sebelum kita ngelihat spesifikasinya terutama di bagian RAM-nya ya, ini mungkin gara-gara keluaran dari Jepang, Docomo, dia tuh kayak ada personal assistance-nya gitu cuy. Walaupun gue nggak paham ya, dia tuh sebenarnya fungsinya apa sih? Bahasanya Jepang semua gitu masalahnya guys. Langsung kita cek spesifikasi lebih detailnya di berbagai macam aplikasi yang akan kita coba nih. Yang pertama AIDA64. Oke, ini udah jelas ya. Dari RAM-nya terinstall 3 GB dengan total memori 2756. Oke. Untuk AIDA64 sesuai. Kemudian untuk aplikasi lain kira-kira dari yang CPU Z misalnya. Ini juga sama, total RAM-nya 2756. Dibulatkan menjadi 3 GB. Dan yang terakhir, kita menggunakan aplikasi DevCheck. Oke. Ini cukup unik nih guys. Walaupun RAM-nya mungkin 2756 di sini dibulatkan jadi 3 GB, tapi tulisannya di sini 4 GB, cuy. Jadi yang benar yang mana nih? Tapi yang jelas, kalau misalnya kita simpulkan dari berbagai macam aplikasi yang udah kita pakai, memang kebanyakan menuliskan 2756 MB ya. Nah, RAM 3 GB-nya ini nih yang bikin smartphone dari Sony Xperia X Performance ini menjadi kurang flagship banget kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu, RAM 3 GB mah udah jadi sebuah kemewahan cuy. Walaupun kalau misalnya zaman sekarang kalau dibandingin ya spesifikasinya sama nih, RAM 3 GB dengan storage-nya 32 GB, itu lo bisa dapetin di smartphone-smartphone yang harganya sejutaan seperti Realme C3 misalnya. Chipsetnya juga masih menggunakan Snapdragon 820 yang mungkin kalau dibandingin sama Snapdragon 835 atau 845 emang kurang tenar. Tapi emang zaman dulu tuh di tahun 2016 orang tuh belum terlalu aware, nggak se-aware sekarang kalau ngomongin soal smartphone yang flagship gitu. Dan mungkin juga gara-gara waktu zaman dulu harganya terlalu mahal ya kan. Jadi kayak ya udahlah yang penting pakai handphone yang sesuai sama kebutuhan. Tapi jujur gue sendiri sebenarnya penasaran sih untuk performa dari Snapdragon 820 apakah bisa menjalankan game-game yang populer zaman sekarang kayak misalnya PUBG gitu, ntar kita cobain ya. Untuk ukuran layarnya 5 inci, ini sangat enak buat digenggam. Walaupun smartphone keluar tahun 2016, tapi untuk zaman sekarang pun juga masih nyaman buat digunakan nih, untuk dipegang ya terutama ya. Dan fitur lock-nya pun juga masih menggunakan gembok di layar, nggak pakai Face ID atau apa namanya atau fingerprint gitu. Karena emang tahun 2016 belum populer kan teknologi seperti itu. Dan ini nih yang bikin paling minder. Baterainya itu cuma 2700 mAh. Yang mana kalau misalnya dibandingin sama smartphone keluaran zaman sekarang, emang kapasitasnya tuh nggak ada apa-apanya sih sebenarnya. Dan untuk kameranya pun juga nggak kalah cuy. Yang di bagian belakang nih lensanya kalau kita cek menggunakan AIDA64 dan juga DevCheck itu 25 megapiksel. Sedangkan di bagian depannya itu 13 megapiksel. Untuk spesifikasi lebih lanjut, bisa langsung cek di scene ini guys. Investigasinya cukup berbeda nih guys, karena kita akan ngecek skor Antutu dan juga IMEI dari HP mantan flagship 2016 yang memiliki Snapdragon 820. Ini nih, apakah IMEI-nya aman? Karena ini kan juga dari Docomo kan, dari Jepang gitu. Langsung aja kita cek deh. Dari IMEI-nya langsung. Oke, kita masukkan nomor IMEI-nya 355. A few inches later.
Oke guys, ternyata email tidak terdaftar di database Kemenperin. Ya sayang banget, ternyata emailnya tidak terdaftar guys. Tapi kemungkinan masih bisa tetap dipakai sih. Berhubung karena ini kan smartphone-nya keluaran 2016 dan gue pun juga jujur aja punya sih smartphone keluaran beberapa tahun yang lalu yang emang tidak terdaftar nih secara email, tapi tetap bisa digunakan gitu. Kalau gitu selanjutnya kita akan tes Antutu score-nya nih guys. Sambil nunggu hasil tes Antutunya, ini ada satu fakta menarik terkait Qualcomm Snapdragon 820. Jadi ada sebuah artikel di tahun 2016 dari website resmi Antutu pernah melakukan tes dengan hasil bahwa Snapdragon 820 ini meraih skor Antutu lebih tinggi dari Apple A9, Exynos 8890, dan Kirin 950 untuk urusan chip performance ya. Dan berikut hasil skor Antutu dari Snapdragon 820 di tahun 2020. Dengan skor Antutu sebesar ini bisa banget lah untuk melahap berbagai macam game-game berat, tapi sayang banget RAM-nya terlalu kecil. Sekarang kita tes performa chipset dan ketahanan baterainya ya, dengan main PUBG selama 1 jam non-stop, kemudian dilanjut dengan tes charging dari 0 hingga 100%, dan terakhir tes kamera depan dan juga belakang. Sony Xperia X Performance ini masih worth it nggak sih menurut kalian? Ditunggu ya, berbagai macam input, komentar-komentar, HP apalagi yang ajaib-ajaib dan mungkin mantan flagship yang akan kita investigasi selanjutnya. Yang jelas kedepannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap harinya, so make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe channel untuk Facebook Otomotif dan juga Facebook Beauty. Up dan signing out, thanks for watching, be a smart buyer. Bye-bye. Halo? And cut!